Halo Mamsi dan Papsi semuanya di rumah, aku Andin Aisyah dan aku hadir di sini bersama Herba Asimor untuk kawal awal kehidupan sang buah hati. Nah sebagai Mamsi tentunya kita akan memberikan semua yang terbaik. Demikian pula dengan lagu yang akan aku persembahkan berikut ini yang aku inget banget aku rekaman itu pas lagi hamil kemudian aku nyanyiin pertama kali itu waktu setelah melahirkan Kawa. Judulnya adalah Belahan Jantungku. Aku persembahkan lagu ini untuk para mamsi semua yang saat ini tengah menunggu kelahiran sang belahan jantung ataupun sedang berbahagia mengawal kehidupan mereka. So here we go, Belahan Jantungku. Mencintaimu jauh sebelum kulihat wajahmu, wajahmu. Menyayangimu semenjak jarimu masih bersatu, bersatu. Tumbuh yang sesungguhnya, sayang yang sebenarnya. Senyummu senyumku, sedihmu sedihku. Senyummu senyumku, sedihmu sedihku. Dunia ramalah padanya, padanya. Belahan jantungku, belahan jantungku, belahan jantungku. Sayang, belahan jantungku. Halo, selamat sore. Bersama saya Dian Sastrowardoyo dan saya akan menemani Anda untuk 30 menit ke depan dalam acara Mamsi Kartiniku di Rumah Saja. Bertepatan dengan Hari Kartini 21 April, maka acara Mamsi Kartiniku di Rumah Saja ini adalah persembahan dari ASI Booster Herba Asimor, dan ini adalah merupakan sebuah acara yang dipersembahkan untuk para ibu yang telah bekerja luar biasa dari rumah dan juga untuk para ayah yang juga sekarang kondisinya sedang stay at home. Di sini aku nggak akan sendirian karena akan ada banyak performer lain seperti salah satunya adalah Andin dan juga Mas Panji Pragiwaksono. Mereka semua akan memberikan sharing dan juga akan berbagi mengenai pentingnya memberikan dukungan untuk ASI, pengadaan ASI sebagai awal kawal kehidupan buah hati kita. Dalam acara Mamsi Kartiniku di Rumah Aja, kita akan ngomongin tentang pentingnya ASI bagi kehidupan awal buah hati kita. Dan karenanya kami akan juga mengapresiasi para mama-mama, para ibu, khususnya para ibu-ibu yang sedang menyusui, karena kita tahu banget bahwa mereka sedang berjuang sekuat tenaga dan bekerja keras untuk pengadaan ASI untuk mengawali awal kehidupan buah hati kita. Oleh karena itu, kita punya panggilan sayang nih untuk para mama ASI yang kita juga sangat apresiasi sekali. Panggilan sayangnya itu adalah Mamsi. Nah, para mamsi-mamsi, ibu-ibu yang sedang ada di rumah, ajakin dong nonton suaminya karena acara ini juga adalah sebuah acara yang udah kita siapin spesial banget untuk para ayah-ayah yang selama ini setia memberikan dukungan kepada istrinya melalui masa kehamilan, melahirkan sampai sekarang menyusui. Dan kita juga punya panggilan sayang untuk para ayah-ayah yang setia itu, yaitu adalah
Papsi, Papa ASI. Baiklah, sebelum kita mengulas lebih jauh apa sih yang harus dipersiapkan pada saat menyusui dan seberapa pentingnya sih sebenarnya ASI itu, apa aja dukungannya yang bisa kita berikan untuk bisa mencapai pemenuhan nutrisi bayi melalui ASI, kita simak dulu tayangan berikut ini, yaitu sebuah video yang akan menjawab pertanyaan seputar masa menyusui dan pentingnya ASI bagi bayi. Menunggu kelahiran sebuah hati itu ternyata begini rasanya. Harus selalu siap menjaga dan memberikan yang terbaik. Aduh Pak, kayaknya udah saatnya. Ayo mah, atur nafasnya ya. Pak, semua udah. Baju bayi sekarang udah. Jangan pernah lupa support terbaik sebuah hati. Karena sebuah awal kehidupan perlu dikawal sepenuh hati dengan memberi pasti sesuatu yang berarti. Yeay, bersama kita sekarang sudah hadir Andin Aisyah yang akan sharing selama masa menyusui. Dan kebetulan juga lagi hamil. Aduh, gemes banget ya. Apa kabar Bu Mil? Baik Dian, alhamdulillah. Andin udah berapa bulan sih hamilnya? Sekarang ini aku udah masuk trimester ketiga. Wah, pas banget dong ya. Ini Iya. adalah masa persiapan juga buat menyusui. Betul. Gimana nih Din? Apa sih persiapannya buat nanti kelahiran mempersiapkan ASI? Sekarang ini yang pasti sih aku makan dengan nutrisi yang baik. Oke. Kalau dulu waktu zamannya Kawa ada cerita nggak sih waktu masa menyusui apakah ada yang nggak bisa dilupain gitu sampai sekarang mengenai menyusui ya? Ada banget. Jadi aku tuh cinta banget sama proses menyusui, walaupun waktu awal-awal menyusui itu aku sempat mengalami yang namanya engorgement. Semua juga udah tahu ya, pasti ada aja perjuangan pada saat proses menyusui. Tapi ya itu, ibunya harus keras kepala, bapaknya harus bantuin juga. Jadi kita sama-sama team up untuk proses menyusui yang lancar dan baik. Jadi aku tuh bener-bener akhirnya menemukan bahwa kedisiplinan itu perlu banget dalam proses menyusui. Dan akhirnya ya gitu, aku nyusuin tuh bener-bener dimanapun, kapanpun. Jadi emang bener-bener anakku tuh udah kayak anak koala karena nempel terus kemana-mana. Jadi ya semangat terus ya pokoknya semuanya untuk bisa nyusuin sampai 2 tahun. Aduh, seru banget ya masa-masa itu. Mungkin bisa jadi akan terulang lagi nih Din, berarti Iya, untuk menyusui. kayaknya sih akan terulang lagi semua proses indahnya. Ya, ada pesan-pesan khusus nggak sih untuk para mamsi-mamsi yang ada di luar sana, mungkin terutama bagi mereka yang lagi menyiapkan masa menyusui kayak kamu? Ada banget. Jadi buat mamsi dan papsi di rumah, jangan pernah nyerah untuk ngasih yang terbaik buat buah hati kita. Yakin kalau setiap ibu itu pasti bisa nyusuin untuk kawal awal kehidupan sang buah hati. Dan untuk mendukung itu, mamsi bisa pilih asupan untuk ASI yang pasti seperti Herba Asimor yang mengandung 3 bahan alami, yaitu daun katuk, daun torbangun, juga ikan gabus. Happy breastfeeding semuanya. Baik, seru banget nih cerita-ceritanya Din. Makasih banget ya udah mau ngobrol-ngobrol, berbagi cerita dan udah dinyanyiin juga untuk acara ini. Thank you so much. Oke, tapi sebelumnya kita selfie dulu ya. Ya, ayo. Selfie. Gini. Oke. Yay. Yeay, terima kasih ya Din udah berbagi Thank you cerita so dan much. menghibur kita Makasih semua banyak dengan semuanya. Herba Thank Asimor di you. sini. Iya, Bye. thank you, Dian. Bye. Iya, nah kita kan udah dengerin nih gimana pengalaman dari Andin dalam masa persiapan kelahiran dan juga masa persiapan menyusui sebagai momen yang paling nggak terlupakan. Masa menyusui itu emang jadi masa yang paling banyak cerita sih. Aku masih inget banget zamannya aku dulu masih menyusui. Dan yang pasti memang perlu banget mendapatkan dukungan dari segala macam pihak yang ada di keluarga terutama dari Papsi ya. Papsi itu penting sekali peranannya. Nah, video setelah ini akan memperlihatkan bagaimana sih bentuk perhatian terhadap mamsi. Yuk kita lihat bareng-bareng ya. Mencintaimu jauh sebelum kulihat wajahmu, menyayangimu semenjak jarimu masih bersatu tubuh yang sesungguhnya, sayang yang sebenarnya.
sedihmu sedihku, dunia ramalah padanya belahan jantungku. Hari pertama, malam pertama di rumah itu benar-benar sleepless, semalaman juga nggak tidur karena harus menggendong bayi saya yang rewel karena waktu itu asinya juga kurang. Ternyata proses menyusui itu lebih kompleks dari yang saya pikirkan awalnya, karena kita nggak begitu tahu berapa banyak kadar ASI yang bisa diproduksi sama istri saya untuk bayi saya. Membahagiakan sekali adalah ketika kita bisa mensupport istri untuk bisa memberikan ASI secara eksklusif kepada buah hati kita tercinta. Dan momen-momen ini menggambarkan begitu dekatnya seorang ibu kepada buah hati. Ada pijat laktasi, ada mastitis, ada baby blues, ada bingung puting. Ternyata ada banyak banget yang mesti kita pelajarin untuk mensupport Mamsi. Dunia ramah padanya, padanya belahan jantungku. Setelah lahiran, istri memberikan ASI eksklusif secara teratur. Yang cukup menghebohkan adalah istri saya berat badannya turun, saya tidak. Kawal awal kehidupan bayi dengan ASI Pasti Herba Asimor. Wow, papsi-papsi itu bener-bener keren banget ya videonya. Tadi kita ngelihat videonya dan aku terus terang jadi agak terharu sih. Nah, ada seorang papsi yang nggak kalah keren dari papsi-papsi yang tadi kita lihat di video. Dan dia sudah hadir di sini. Dan kalau kita lihat di sosial medianya, dia adalah sosok yang family man banget dan perhatian banget sama keluarganya. Telah hadir bersama kita, nah, Mas Panji Pragiwaksono. Hai Mas. Hai Dian Sastro, apa kabar kamu? Baik, gimana nih kabarnya nih? Aku panggilnya Papsi aja ya, karena di sini Boleh. sebutannya buat papi-papi itu Papsi. Boleh, dengan senang hati. Nah, sekarang Shira ya Mas Panji ya nama anaknya. Itu udah berapa tahun nih Mas? Shira 8 tahun umurnya. 8 tahun ya. Kalau Dipo berarti itu anak pertamanya Mas Panji ya? Itu berapa tahun? Dia 12, nanti Mei 13 tahun. Teenager pertama kami. Wah, deg-degan banget. Aku belum nyampe situ. Nah, berarti ini udah gede-gede banget nih anak-anaknya Mas Panji. Berarti pengalaman anak-anak minum ASI juga udah lama banget ya Mas ya? Lumayan. Kita tuh pengen nanya-nanya nih soalnya nih sama Mas Panji. Kan ini acara ASI nih, acara Mamsi Kartiniku di rumah, dan kita tuh lagi sharing-sharing cerita tentang kayak gimana sih pengalamannya keluarga-keluarga lain pada saat persiapan buat ASI, dukungan pemberian ASI. Kan ada banyak nih mamsi-mamsi dan papsi di luar sana yang mungkin baru pertama kali nih jadi parents yang harus menyusui. Kalau ceritanya Mas Panji dulu gimana sih? Ada cerita lucu nggak? Ya memang walaupun udah rada lama, tapi kayaknya nggak mungkin dilupakan karena kejadiannya memang lucu dan menarik. Jadi Gamila, istriku itu kan kita kan sebagai ayah yang mendukung istri untuk ASI kan pengen bikin situasi mentalnya bahagia, senang, happy, tidak ada stres. Tapi ternyata lebih dari itu, istri gue itu kalau ketawa ASInya itu bukan cuma lancar, tapi lancar sekali lah istilahnya. Oh ya? Iya, jadi Gimana, ketika menyusui itu harus melawak dan harus bikin dia ketawa, dan saya kan tidak mungkin dong melawak setiap hari. Akhirnya tahu nggak? Gue tuh ngumpulin video-video stand up di YouTube untuk gue setor ke dia setiap kali dia mau ngeluarin ASI. Dan yang bikin gue tambah bingung adalah semuanya dia ketawa semua video YouTube stand up yang gue kasih ketawa, kecuali video stand up saya dia tidak ketawa. Oh gitu, aduh. Ya, dia lagi mukanya gitu. Tapi ya itulah pengalaman. Oh gitu ya, berarti benar-benar jelas banget ya Mamsi dan Papsi di luar sana. Ternyata pada saat Mamsinya tuh bahagia, ketawa, terbahak-bahak gitu ya, ASInya langsung banyak banget gitu produksinya. Iya. War gitu loh pokoknya. Ini baru pertama kali loh aku dengar cerita kayak gini nih, luar biasa loh. Nih kalau aku dulu pas nyusuin ada problem kayak gitu, waduh aku gak kebayang tuh suami aku jungkir balik kayak apa untuk bikin aku ketawa. Kalau gitu aku pengen tahu nih, berarti kan sekarang dua-duanya anaknya Mas Panji tuh semua anak ASI ya. Ada cerita yang lucu gak sih tentang anak-anak Mas Panji?
Ini anak-anak ini emang kelakuannya unik ya. Mungkin cerita sedikit kepada mamsi papsi yang menyaksikan. Anak saya 2, istri saya 1. Istri saya 1 aja, saya nggak poligami, tapi bukan karena nggak pengen punya banyak istri, nggak pengen punya banyak mertua. Nah, 2 anak ini kelakuannya lucu-lucu. Si Dipo itu waktu kelas 5 pengen berhenti sekolah, katanya pengen ngejar passion. Terus gitu? saya larang dong, saya bilang nggak mungkin orang kalau mau sukses harus sekolah. Terus dia bilang enggak kok, ada orang putus sekolah tapi sukses. Gue tanya siapa? Terus dia bilang Steve Jobs. Ya kan Steve Jobs nggak 5 SD juga dong berhenti sekolah Anda. Terus ditanya sama gue, emang kamu pengen berhenti sekolah untuk ngejar cita-cita jadi apa? Terus dia bilang aku pengen putus sekolah untuk ngejar cita-cita jadi ninja. Jadi ninja, pengen berhenti sekolah jadi ninja. Ya saya marahin dong mamsi papsi, saya bilang ninja itu nggak ada BPJS ketenagakerjaan, nggak ada uang pensiun, Anda mau apa? Kalau yang cewek itu senengnya ngeprank, mungkin karena YouTube dan kreatif sekali pranknya, nggak tahu idenya dari mana. Salah satunya, dan dia tuh ketawa banget kalau nonton prank orang. Terus satu malam jam 7-an gitu, dia ketawa keras banget. Gue intip dong, ini lagi nonton prank apa lagi nih? Ternyata pranknya gini, anak hilang jam 12 malam. Terus gue panik kan, dia ketawa-ketawa. Terus gue bilang, hey Shira, awas ya, kamu gak boleh ikut-ikutan. Jangan hilang kamu jam 12 malam. Terus dia bete gitu, terus dia ngomong gitu. Kalau hilangnya jam 9, bukan urusan jamnya dong, masalah hilang. Aduh, anak-anak gue deh. Dua-duanya tuh idenya lucu, idenya kreatif, idenya adorable. Dan cerdas banget ya Mas Panji ya. Dan juga kemauan untuk eksekusinya itu loh, yang gue curiga sebenarnya dampak dari ASI juga. Makanya sangat-sangat merekomendasi. Gitu ya, emang berarti udah ada testimoni banget ya bahwa anak ASI tuh biasanya emang cerdas dan lucu, ada aja kreativitasnya gitu ya Mas Panji ya. Tepuk tangan dulu dong kalau gitu buat Mas Panji Pragiwaksono, papsi kita yang sangat menghibur. Mas Panji tadi udah nyeritain gimana sih perjuangannya waktu memberikan dukungan kepada Mamsi Gamalia ya, pada saat proses Mamsi Gamila pada saat proses menyusui, dan kira-kira apa aja sih yang harus dilakukan oleh Papsi. Untuk yang satu ini harus ngelawak ternyata saudara-saudara. Kalau gitu ada pesan nggak nih Mas Panji buat para Papsi di luar sana yang mungkin nggak selalu semuanya bisa ngelawak gitu? Para Papsi, happy mommy is a happy family. Tugas kita adalah membuat Mamsi ini ada dalam posisi yang bahagia, moodnya menyenangkan. Kita tahu kita hidup di lingkungan yang lingkungan sosialnya tinggi sekali, semua orang senang ngasih pendapat, kita bisa lindungi istri kita dengan menjaga moodnya supaya tetap baik, dan moga-moga dengan itu ASINya juga lancar terus. Gitu. Wih, terima kasih Mas Panji udah berbagi cerita dan menghibur kita semua bersama Herba Asimor, dan salam untuk keluarga ya kalau gitu Mas Panji. Thank you. Dadah, bye. Bye-bye. Oke, sekarang kita kan udah menyimak nih bagaimana Papsi itu nggak akan melupakan momen-momen untuk memberikan dukungan pemberian ASI bagi para mamsi yang sedang bekerja keras menyediakan ASI di saat menyusui. Tapi kita akan lebih happy sekali kalau kita semua menyimak video berikut ini yang pastinya akan menambah kebahagiaan bagi para mamsi dan juga para Papsi di luar sana. Yuk kita simak. Wah, welcome home jagoan kecil papa. Bobonya pules banget ya. Lihat bayiku tidur gini selalu bikin aku tenang. Aku mau kasih ASI pasti buat dia setiap saat. Dengan bahan-bahan terbaik Herba Asimor, aku percaya akan membantu melancarkan produksi ASI. Bayi tidur tenang berawal dari ASI. Kawal awal kehidupan bayi dengan ASI pasti Herba Asimor. Oke. Bersama kita telah melihat secara singkat bagaimana Herba Asimor bisa menjadi sahabat bagi mamsi untuk mengawal awal kehidupan buah hati kita masing-masing agar ASINya pasti lancar dan juga berkualitas. Nah, untuk lebih jelasnya apa sih sebenarnya Herba Asimor itu dan apa aja sih manfaatnya bagi mamsi dan juga untuk menyusui buah hati, bersama kita telah hadir di sini Executive Director DEXA Laboratories of Biomolecular Science Dr. Raymond Chandrawinata yang merupakan peneliti dari Lembaga Riset Obat Modern Asli Indonesia atau OMAI. Halo Dr. Raymond, apa kabar? Halo Dian, baik-baik, terima kasih.
Iya, senang sekali aku diberi kepercayaan untuk jadi host acara ini loh dok, dan diberikan kesempatan untuk bertanya tentang Herba Asimor yang mungkin selama ini udah Mamsi tunggu-tunggu ya. Sebuah ASI booster yang sangat efektif menghasilkan ASI lebih banyak dan berkualitas yang berasal dari 3 kandungan bahan alam yang telah diteliti efikasinya. Boleh diceritain dong Dr. Raymond sebagai peneliti Herba Asimor, bagaimana bisa sih si 3 kandungan bahan alami ini bisa berperan dalam meningkatkan produksi ASI? Ya, terima kasih Dian. Saya akan memaparkan terlebih dahulu bagaimana Deksa Group berkomitmen sebagai perusahaan yang banyak memproduksi obat modern asli Indonesia atau OMAI. Jadi kita ini kan Indonesia ini negara yang mega biodiversitas alamnya sangat besar, katanya kedua setelah Brasilia. Jadi sudah seharusnya kita ini memanfaatkan kekayaan alam bagi masyarakat Indonesia. Karena kami bergerak di sektor kesehatan, maka kami berinisiatif untuk melakukan riset dan memanfaatkan alam Indonesia untuk sektor kesehatan. Jadi jutaan biodiversitas itu kami mengambil 3 manfaat utama untuk Herba Asimor ini adalah daun katuk, daun terbangun, dan ikan gabus. Dan kesemuanya ini secara empiris memang sudah diteliti dan punya manfaat bagi peningkatan ASI. Deksa Laboratories of Biomolecular Sciences atau DLBS adalah pusat riset OMAI, obat modern asli Indonesia. Jadi melalui DLBS kami meneliti banyak sekali fraksi-fraksi, dan ternyata fraksi ketiga, daun katuk, terbangun maupun ikan gabus mempunyai efekasi yang baik sekali yang ada di dalam Herba Asimor untuk meningkatkan produktivitas kemurnian dan aktivitas biologis peningkatan ASI. Jadi kami menggunakan Advanced Fractionation Technology atau AFT. Dalam penelitian tersebut, diperoleh bahwa daun katuk memberikan peningkatan signifikan dalam ekspresi gen prolaktin dan oksitosin. 2 hormon ini memang berperan penting dalam proses menyusui sehingga dapat meningkatkan produksi ASI. Sedangkan daun terbangun mengandung steroid dan polifenol yang dapat meningkatkan kadar prolaktin dan meningkatkan aktivitas sel epitel dan metabolisme kelenjar susu, sehingga ASI bisa meningkat 65% tanpa mengubah kualitas isi susu. Oh, oke. Maaf Pak Raymond, maaf saya potong sedikit ya. Ini daun torbangun yang disebut-sebut ini tuh yang banyak di Sumatera Utara itu bukan sih Pak? Ya, benar sekali Dian. Daun torbangun ini sangat populer di daerah Danau Toba sana, dipakai oleh orang Batak untuk menaikkan produksi ASI, air susu ibu. Jadi memang manfaatnya secara turun-menurun sudah sangat dirasakan sekali. Oke, siap Pak. Makasih penjelasannya. Silakan dilanjutkan Pak. Oke, saya lanjutkan ya Diana. Jadi kombinasi daun katuk dan daun terbangun ini mengandung galatonol yang terbukti memiliki efek untuk merangsang produksi ASI. Wah, jelas sekali ya Pak Raymond ya. Nah, nih saya ada 2 pertanyaan lagi nih untuk Pak Raymond. Sejauh ini tuh ada nggak sih efek samping penggunaan Herba Asimor? Selama ini tidak ada, Dian. Jadi kalau kita melakukan penelitian, tidak ada laporan satupun mengenai efek samping produk dari Herba Asimor ini, baik dilaporkan langsung maupun hasil eksperimen dari trial kami. Oke, oh jadi aman ya Pak Raymond ya. Nah tuh Mamsi, jadi kita nggak perlu khawatir bahwa kita kalau mengkonsumsi ASI booster Herba Asimor tuh aman banget dikonsumsinya karena nggak ada efek samping. Kalau sama ini juga ada ini nih, sebuah mitos yang aku pengen sekalian tanya kepada Dr. Raymond. Dokter bener nggak sih kan selama ini ibu-ibu tuh suka bilang ada mitos bahwa kalau kita makan ikan gabus, maka itu akan malah memperlambat penyembuhan luka pasca operasi. Sementara kan Mamsi-Mamsi kan banyak kan yang sedang, yang telah melewati proses operasi sesar nih. Gimana nih dok nih? Loh, itu enggak benar itu, kata siapa? Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, justru striatin atau kandungan yang ada dalam ekstrak Canas striata atau ikan gabus ini, malah dia bisa meningkatkan hormon prolaktin dan oksitosin loh, sehingga produksi ASI itu bisa meningkat. Dan tak hanya itu, dia juga mempercepat proses penyembuhan setelah operasi sesar, dan tentunya karena itu dia dapat mempercepat proses pemulihan pasca operasi. Oh gitu ya. Oke, terima kasih banget nih Dr. Raymond atas jawabannya yang sangat lengkap. Kalau gitu stay di sana dulu ya. Oke Mbak Dian.
Oke, Mamsi dan Papsi semuanya, kita akan seru-seruan dulu di sore hari ini dengan game Tangkap ASI. Siapkan handphonenya, arahkan handphone Anda ke layar kaca ataupun desktop ataupun TV, kemudian bisa nanti di screen capture. Jadi kita harus memperhatikan sekali, kemudian kita harus mempas-pasin tetesan ASI-nya itu di tempat yang tersedia biar dedek bayinya nanti tersenyum. Nah, kalau berhasil sudah di screen capture, kalau sudah berhasil bikin dedek bayinya tersenyum, silahkan foto atau screen capture dan pasang di IG feed sambil tag Instagram asimor.id, dan bagi yang beruntung nanti pemenangnya akan diumumkan tanggal 28 April dan akan ada hadiah seru dari Herba Asimor. Ayo, masih susah juga nih ya. Ayo, masih ada waktu. Oke, coba lagi. Aduh, ini emang gregetan banget ya game ini ya. Oke, bisa berhasil sedikit nggak apa-apa deh. Oke, yeay, seru juga ya main gamenya. Nah, kita lanjut lagi nih dari pengumuman yang akan nanti kan pemenangnya akan diumumkan tanggal 28 April di channel Teman Bumil. Baik, saya akan lanjut dulu untuk ke Ibu Iren selaku Head of Marketing Consumer Health Dexa PT Dexa Medica. Halo Ibu Iren, selamat sore Bu. Selamat sore Mbak Dian. Iya, gini nih Bu, sebagai perusahaan farmasi kan tentunya produk Herba Asimor itu sudah diujikan manfaatnya ke sejumlah responden ya Bu ya. Boleh tahu nggak sih hasilnya terhadap manfaat yang diberikan? Kita kepo banget nih Bu. Terima kasih Mbak Dian. Saya bersama Herba Asimor senang sekali hadir di sini. Dan terima kasih atas pertanyaannya ya. Sebelumnya saya akan menjelaskan bahwa Herba Asimor merupakan rangkaian obat modern asli Indonesia yang berperan penting untuk mengawal awal kehidupan bayi setelah dilahirkan dari usia 270 hari hingga 1000 hari pertama. Oleh karena itu, kami meminta 40 orang mamsi atau mama ASI untuk mencoba produk Herba Asimor yang kami sebut Consumer Experience Trial untuk membuktikan manfaat produk dalam meningkatkan dan memperlancar produksi ASI. Berdasarkan hasil uji penggunaan ini, ada 4 yang dilihat manfaat bagi moms. Yang pertama adalah 39 dari 40 orang mamsi menyatakan puas atau sangat puas terhadap Herba Asimor. 2 dari 3 mamsi merasakan perubahan peningkatan volume ASI hanya dalam kurun waktu 2-3 hari saja. Dan yang ketiga, setelah penggunaan 2 minggu, 50% dari para mamsi mendapatkan volume ASI sebanyak antara 75 ml sampai 120 ml setiap kali memompa ASI. Dan yang terakhir, terlihat perubahan durasi memompa ASI dari 30 menit menjadi rata-rata 20 menit setiap kalinya. Sedangkan manfaat pada bayi, kita melihat pertama, kualitas tidur bayi terlihat membaik secara signifikan. Dan yang kedua, frekuensi bayi buang air kecil lebih sering. Dan yang terakhir, berat badan bayi bertumbuh baik sesuai dengan kurva pertumbuhan normal, baik pada bayi laki-laki maupun bayi perempuan. Nah, untuk lebih jelasnya tentang manfaat Herba Asimor, bisa scan QR Code pada layar ini. Wah, lengkap sekali penjelasannya Bu. Aku mau nanya lagi nih Bu, langkah apa aja sih yang dilakukan oleh brand dalam rangka peluncuran produk Asimor ini? Selain menawarkan produk, kami juga memiliki berbagai kegiatan edukasi bagi para mamsi untuk mendukung pemberian ASI terbaik. Di sini kami menggandeng aplikasi Teman Bumil dalam kegiatan kelas-kelas online, pembagian artikel ataupun tips, serta sampling bagi mamsi yang ingin mencoba Herba Asimor. Kami juga memastikan ketersediaan produk ini melalui channel-channel distribusi offline maupun online di e-commerce agar mudah dijangkau oleh para mamsi. Oke, baik. Terima kasih untuk kedua narasumber kita dari Dexa, Pak Raymond dan juga Ibu Iren. Dan pastinya semakin banyak kita mengulas tentang Herba Asimor, yang pasti mamsi dan papsi pasti semakin penasaran tapi juga semakin semangat. Nah, untuk menjawab rasa penasaran kita ini, mari kita berbicara dengan seorang narasumber yang sudah hadir juga pada sore hari ini, yang akan memberikan penjelasan lebih lanjut tentang penyediaan ASI, dukungan dan persiapan pemberian ASI, serta dukungan apa saja yang harus diberikan kepada mamsi-mamsi. Sekarang saya akan membawa
Mamsi dan Papsi untuk langsung bertemu dengan Dr. Amita Drupadi, seorang dokter konselor ASI kita pada sore hari ini. Halo, selamat sore dok. Halo Mbak Dian, selamat sore. Langsung saja ya dok, aku tanya-tanya seputar ASI dan menyusui. Dokter Amita, sebenarnya persiapan ASI yang baik itu seperti apa sih dok? Dan bagaimana sih dukungan para suami untuk mempersiapkan masa menyusui Mamsi? Dan yang ideal tuh kayak gimana? Mereka tuh harus memberikan dukungan seperti apa? Terus ada nggak sih tips untuk pijit laktasi? Oke, sebelumnya mungkin Mamsi Papsi sering mendengar tentang 1000 hari pertama kehidupan. Nah, 1000 hari pertama kehidupan adalah fase yang sangat penting dalam pencegahan stunting. Karenanya, ibu harus mendapatkan asupan makanan bergizi dari kehamilan hingga kelahiran. Karena menjadi tahapan penting dalam kawal awal kehidupan, maka WHO dan UNICEF merekomendasikan inisiasi menyusui dini pada 1 jam pertama setelah lahir. Selain itu, ibu harus menyusui eksklusif dengan tidak memberikan makanan dan minuman apapun, termasuk air putih, menyusui sesuai dengan keinginan bayi, serta menghindari penggunaan botol, dot, dan empeng. Sama seperti yang dijelaskan Dr. Raymond tadi, bahwa 3 bahan alami yang telah diteliti secara ilmiah, yakni ikan gabus, daun katuk, dan daun torbangun, sangat direkomendasikan untuk hasilkan ASI pasti. Di masa-masa saat istri menyusui ini, Mamsi sangat mengharapkan suaminya aktif dalam mengambil keputusan dan mempunyai sikap yang positif. Idealnya, pada masa menyusui ini, Papsi punya pengetahuan yang luas tentang keuntungan menyusui dan punya inisiatif untuk mendekatkan diri dengan bayi melalui kehadirannya saat proses persalinan. Selain itu, Papsi perlu kontak lebih dekat dengan bayi selama masa neonatal. Aku jadi terharu sekali ya mendengarkan curhatannya para mamsi yang mungkin ditangkap nih oleh Dr. Amita. Semoga papsi-papsi di luar sana bisa mendengarkan keluh kesah para mamsi-mamsi, para pejuang ASI ya. Tapi ada satu nih sebenarnya yang belum terjawab nih dok, tentang pijit laktasi. Kayak gimana sih sebenarnya, ada tips nggak dok? Iya, jadi pijit laktasi ini saya mengarahkan kepada pijitan cinta yang dilakukan oleh papsi kepada mamsi ya. Misalnya dengan memijat punggungnya mamsi, yang diharapkan interaksi ini dapat meningkatkan hormon oksitosin yang dapat memperlancar ASI. Oke, jadi kalau nggak salah tentang pemijatan ini sepertinya akan dibahas lebih dalam lagi tanggal 28 April ya Bu Iren ya? Bener banget Mbak Dian, dan mamsi-papsi semuanya, supaya lebih jelas bagaimana cara pijat laktasi yang tepat untuk memperlancar produksi ASI, maka pada tanggal 28 April kami akan mengadakan virtual workshop pijat laktasi di channel Teman Bumil yang akan dipandu langsung oleh Dr. Amita selaku konselor ASI kami. Jadi, jangan lupa download aplikasi Teman Bumil ya. Nah, dengan dibahasnya pijit laktasi ini, maka sesi tanya jawab kita telah berakhir ya. Terima kasih atas kehadirannya untuk ketiga narasumber kita yang sudah bersedia join di acara Mamsi Kartinikus di rumah saja ini, Dr. Raymond, Ibu Iren, dan juga Dr. Amita. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Dian. Nah, sharing knowledge-nya sudah, tanya jawabnya sudah. Nah, ini memang acara udah lengkap banget buat Mamsi Kartiniku yang sekarang sedang menjadi stay at home mom. Bener gak sih? Kita tuh kadang-kadang ribet dan memang harus kerja keras selama kita stay at home, tapi juga harus memberikan suplai ASI kepada buah hati tercinta. Gimana nih mamsi-mamsi? Kira-kira yang punya baby harus mempersiapkan semua kebutuhan bayi dan juga suami dan juga keluarga tentunya. Memang kita harus tegar ya, mamsi. Tinggalkan aja semua keribetan itu sejenak karena saya akan mengajak kalian semua yang ada di rumah untuk foto selfie hari ini. Oke, caranya adalah minta tolong papsi mengambil gambar buat mamsi yang lagi nonton acara ini dengan handphone ditempel tuh handphonenya itu ke, kan ada handphone yang ada wajah sayanya tuh gede banget. Tolong handphone yang ada wajah sayanya itu ditempel di sebelahnya mukanya mamsi-mamsi. Terus habis itu papsi tinggal cekrek deh ya. Jangan lupa juga di-upload di Instagram mamsi semua. Dan ada hadiah menarik nanti untuk bisa bagi yang men-tag Instagramnya asimor.id. Oke, sudah siap semuanya dengan kameranya? Oke, aku mendekat ya ke kamera ya. Selfie. Udah? Oke. Ya, buat yang pakai desktop atau TV tadi bisa tinggal dideketin ya wajah mamsi ke deket layar
layar desktop kemudian bisa diambil. Nggak apa-apa lah ya, kita selfie virtual dulu daripada selfie beneran. Kan masih harus quarantine days nih kita semua. Jangan lupa ya untuk mengupload foto selfie ini untuk feed Instagram kamu semua, dan jangan lupa untuk men-tag asimor.id. Nanti pemenangnya akan beruntung mendapatkan hadiah menarik dari Herba Asimor, dan pemenangnya akan diumumkan di tanggal 28 April 2020 di acara Mamsi Kartiniku di Rumah Saja. Nah, lengkap sudah semua seru-seruan yang sudah kita lakukan hari ini. Tapi sebelum ini berakhir, masih ada satu buah acara yang masih ditunggu-tunggu, yaitu adalah pengumuman siapa pemenang dari kuis tebak lagu bersama Herba Asimor. Dan pemenangnya adalah ini dia. Yeay, seru banget ya acara Mamsi Kartiniku di Rumah Saja bersama Herba Asimor. Rasakan manfaat Herba Asimor yang apabila dikonsumsi oleh teman-teman Mamsi para pejuang ASI, ini bisa mendapatkan banyak sekali manfaatnya dengan konsumsi Herba Asimor. Jangan lupa nanti tanggal 28 April 2020 akan hadir kembali acara Mamsi Kartiniku di Rumah Saja dengan banyak sekali pembahasan dan diskusi yang sangat menarik, seperti salah satunya mengenai pijat laktasi. Saya Dian Sastrowardoyo yang telah menemani Anda selama 30 menit dalam acara Mamsi Kartiniku di Rumah Saja. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya undur diri dulu dan sampai jumpa.